Shalom, damai sejahtera Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Yes, Christ is the rock of church, not Peter. BP di sini dari True Rock of Church Ministries akan menyampaikan argumentasi kenapa kami menyebutkan bahwa Kristuslah batu karang gereja, bukan Petrus. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, ketika kritik itu berulang-ulang, bolak-balik antara yang mengkritik dengan yang dikritik, lalu yang dikritik menjawab kritikan dengan mengkritik pengkritiknya, seringkali saudara-saudara seiman Kristen ini memunculkan kata-kata jangan menghakimi, jangan baca firman dengan hikmat sendiri. Well, landasannya selalu firman Tuhan memakai kata-kata itu, tapi let's talk about it. Mari kita lihat konteksnya. Matius 7 ayat 1-5 tentang hal menghakimi memang mengatakan bahwa kita jangan menghakimi karena kamu juga akan dihakimi, ukuran yang kamu pakai akan dipakai juga kepadamu. Ya, tapi bukan berarti tak boleh kita menghakimi. Kita boleh menghakimi, tapi harus menghakiminya dengan proper, dengan adil. Ya, jadi jangan hanya lihat dari permukaan saja. Begitu dengar ada yang berbeda, belum tentu itu salah. Yang terkesan sepertinya salah, kok aneh, kok lain dari yang lain, anti mainstream, belum tentu itu salah. So, selidiki dengan baik, ujilah dengan baik, lalu adillah dengan proper. Jangan langsung main cap itu salah, main cap. Yang dikatakan, yang dikritik salah juga jangan langsung alergi untuk dikatakan salah. Saling uji saja, saling argumentasi saja. Jadi kita memang harus menghakimi dalam konteks menguji, ya. Lalu bagaimana dengan hikmat sendiri? Ya harus pakai hikmat sendiri dong. Masa hikmat orang lain? Tapi hikmat sendiri yang berdasarkan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Maka hikmat itu, kebijaksanaan itu akan datang kepada kita ketika Kristus yang adalah roh ada di dalam kita. Hikmat sendiri akan menghasilkan pengertian dan iman yang sesuai dengan yang dikaruniakan pada masing-masing umatnya, pada masing-masing kita orang Kristen. Dan pada akhirnya haruslah memuliakan Tuhan. Sekarang kita masuk pada perdebatannya. Perdebatannya adalah apakah benar Petruslah yang menjadi batu karang gereja, atau apakah benar jemaat Kristus atau gereja Kristen ini adalah dasarnya adalah Petrus. Ya, seringkali menjadi dasar adalah argumen ini adalah Matius 16 ayat 18. Di ayat yang sama dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya Perjanjian Baru, ada dua kata yang muncul dalam satu ayat yang sama, yaitu Petros dan Petra. Petros ditujukan kepada Petrus betul ketika Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, lalu Yesus menyambut pernyataan itu dengan benarlah engkau Petros, tetapi lalu disambung dengan kata-kata di atas batu karang inilah akan kudirikan jemaatku atau gereja di situ. Nah, dengan menggunakan kata Petra, tapi Petros, tapi Petra itu merujuk kepada Yesus sendiri. Apa bedanya Petra dengan Petrus? Petros itu adalah batu kecil, kerikil yang gampang sekali kita genggam dan easily removed. Anytime kamu bisa singkirkan. Tapi Petra adalah batu yang sangat besar atau seringkali yang keras, datar, dan besar dan kokoh. Itulah gambaran dari Petra. Jadi dalam hal ini kalau kita melihat dalam fakta kehidupan gereja, tidaklah mungkin satu gereja atau jemaat itu atau bangunan literally dibangun di atas batu kecil atau kerikil. Tapi haruslah di dalam Petra atau berdasarkan Petra, batu karang yang teguh. Kalau kita bermain metafora, batu karang adalah metafora. Metafora batu karang untuk Petrus bisa disematkan apabila metafora itu merupakan pelayanan fisik, yang berarti fondasi pelayanan pekabaran Injil yang dimulai di Yerusalem. Masih ingat permintaan Yesus khusus kepada Simon, ini bicara sendiri, yaitu apakah kamu mengasihiku? Ya Tuhan, ya Tuhan, dan selanjutnya gembalakanlah domba-dombaku.
Pengembalaan ini menggambarkan pengabaran Injil untuk umat Yahudi di Yerusalem. Dan memang betul, Petrus menjadi soko guru gereja, tapi tidak sendiri, yaitu bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Pada sidang Yerusalem menghasilkan konsensus, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan rasul-rasul lain akan berfokus pada penginjilan untuk orang Yahudi, dimulai dari Yerusalem, sementara Paulus dan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, dia fokus pada penginjilan untuk orang-orang di luar Yahudi. Betul, Petrus adalah soko guru gereja, tapi tidak sendiri, ya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengangkat wakil, kamulah wakilku di dunia ini. No, dia hanya meminta sebagai gembalakanlah domba-dombaku, artinya jadilah gembala. Tapi jadi gembala di dunia ini yang membawa pemberitaan Injil tidak hanya Petrus, tapi juga rasul-rasul yang lain dan juga Paulus. Metafora batu karang yang lain adalah metafora fondasi iman gereja yang kita alamatkan kepada Kristus sendiri atau Yesus Kristus berdasarkan 1 Korintus 10 ayat 4. Karena memang betullah bahwa pelayanan rohani yang berarti sumber hidup atau dasar hidup jemaat gereja di dunia adalah Yesus sendiri, dan dialah yang akan mengeluarkan air kehidupan untuk kehidupan iman Kristen sendiri. Dan karena memang betullah tidak akan ada dasar lain ya selain dari dasar yang sudah ditetapkan, yaitu Yesus Kristus sendiri yang menjadi dasar iman orang Kristen melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Dan dengan persekutuan dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran melalui doa, pujian, penyembahan dalam roh dan kebenaran akan membentuk genotyping orang Kristen yang akan terlihat karakteristiknya. Orang-orang seluruh dunia ini akan mengenal Kristen itu dengan cara yang sama, dan ujung-ujungnya adalah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika semua pengikut Kristus bersekutu dalam roh dan kebenaran, maka dia akan menemukan hikmat dan kebijaksanaannya sendiri ketika dia merenungkan sesuatu berdasarkan pembacaan firman Tuhan sesuai dengan yang dikaruniakan kepadanya. Bisa saja satu orang dengan yang lain berbeda pemahamannya, pengertiannya, tetapi jika dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan sendiri, maka harusnya tidak ada masalah, karena itu semua membawa kepada Tuhan juga dan pada akhirnya memuliakan namanya. Jadi memang harus pakai hikmat sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan perkataan orang lain. Kita tidak bisa mengandalkan gembala yang seringkali ingin disebut sebagai pendeta. Kita tidak bisa mengandalkan YouTuber Kristen. Kita tidak bisa mengandalkan artis-artis rohani atau siapapun manusia orang Kristen. Tidak bisa kita andalkan perkataannya atau hikmatnya, tapi hikmat Kristus sendiri. Jadi bersekutulah dengan Tuhan secara pribadi, maka kau akan merasakan hikmat dari Kristus sendiri. Jadi mari ikuti kami, karena kami pun mengikuti Kristus. And yes, Christ is the rock of church, not Peter.